Malam ini gua akuin lu pintar. Malam ini kita ngomong sangat baik. Harus selangkangan doang ya. Sangat berbobot. Biasanya nggak jauh sama dengan selangkangan. Soalnya tentang perceraian bang. Agak ngeri memang. Memang gue tanya kalian mau habis menikah langsung cerai? Iya. Anjing, ngeri kali bos. Terus nanti ada netizen kan apa namanya ditampilin videonya waktu Bang Lai, nih video kau Bang Lai. kau ngomongin orang cerai kau. Pokoknya gua siap nikah kan cerai dulu. Alright everybody, welcome back with us Andrew G. Bang Lai. Bang bule. Kambing bos. Kali bapak ini kan kali. pengen masuk sekte saya kayaknya. Sekte saya. Ini tadi kita ngomong cerai-cerai nih. Sekarang gimana nih? Nikah cerai. Tadi ngomong tentang perceraian nih. Bukan tadi konten sebelumnya ngomong Oke. Cut. Konten kemarin kita ini ngomong tentang pernikahan. Sekarang kita ngomong tentang perceraian dulu lah. Kayaknya perceraian ini sangat-sangat sadis dan sangat dramatis. kenapa? Lagi banyak bang. Oh iya dong. Gimana nggak dramatis? Apa aja sekarang bisa jadi hal untuk cerai. Oh iya Iya nih, paham bang. paham. Ini ya kucek ya bang. Ini Minta tempe biasa lah. dikit-dikit cerai. Apa namanya misalnya? Kayak mana gue bilangnya? Gak bisa mas aja diceraikan. Masa istriku nggak mau Ya punya kau dicuci makanya yang bersih. Tahu. Gak jauh-jauh emang dari selangkangan ngomong gitu. Tapi memang benar nih bang. Aku baca ya bang ya dari survei nih. Ini 2017-2022. Tapi datanya dipublish 1 Maret 2023. Berarti masih valid ya. Baru. Apa itu? Dari 2017 sampai 2022 perceraian di Indonesia. Dari 2017 sampai 2019 itu selalu naik. 2020 turun. Tahu kenapa? Mungkin karena Covid kali. Iya. Karena Covid kan mereka susah kali itu. Maksudnya kan ketemu di rumah terus, Bang. Yoi. Ah iya. Bener dong, masuk akal. Iya. 2021 ngelonjak lagi, Cok. 2022 ngelonjak lagi sampai di 516.334 orang. 500 ribuan. 516.000. Karena apa? Karakter asli pada keluar semua kali ya? Dan itu naiknya itu berarti totalnya berapa persen? Sebentar, 15%. Dan hari ini tadi tak lihat di TikTok Nah, di Cibinong orang cerai ngantri kayak ngantri sembako di Pengadilan Negeri Agama. Pak Adi kau tahu? Hah? Kau tahu? Lihat di TikTok Lihat di TikTok. atau datang ke pengadilan langsung? Makanya saya berencana nanti ke sana mentau ada janda yang menarik Berarti benar juga kalau mau cari jodoh di di pengadilan pengadilan perceraian. perceraian. Masuk akal. Kalau mau cari janda, Yoi. tapi udah bawa buntut pasti itu. Hah? Udah bawa buntut. Siap disiap enggak kan itu aja nya. Kalau enggak siap ya jangan main sama janda kan gitu yuk. Asal kaya ya. Rata-rata perceraian itu karena apa sih, Bang? Kalau zaman dulu Zaman dulu. ya cuy ya, zaman dulu mungkin perceraian itu terjadi karena kebanyakan ya perselingkuhan, ekonomi sama seks. Kalau sekarang beraneka ragam. Salah satu. Ada karena nggak bisa masak diceraikan. Mau Padahal bisa beli ya. pembantu. Nggak ada duitnya. Hah? Nggak ada Ya duit. kerjalah kau. Lah itulah. Doublein kerjaanmu. Berani dia nikah nggak punya duit. Itu dia makanya. Tanda tanya. Tapi nggak tahu juga, Pak. Kalau dia pengusaha langsung bangkrut, baru bangkrut. Ada juga ada orang yang cerai itu karena waktu nikah dia waktu awal nikah cantik, tunggu udah makin lama ditengok pasangan jelek, cerai. Udah alasan bosan ada. Padahal itu dia yang buat jelek. Iya kan? Makanya gue bilang cerai itu sekarang beraneka ragam alasannya. Bahkan sampai ke ada hal yang sepele. Ini pernah nih aku dengar di apa nih di luar negeri tapi nggak di Indonesia sih. Gara-gara suaminya sering kentut, diceraikan. Mungkin kentutnya. Aneh. Mungkin kentutnya bisa mematikan, Bang. Mungkin punya radiasi gitu kan. Jadi Iya, jadi setiap kentut pluk, ada kayak pluk, jantungnya turun 1 senti. rontok rambutnya. Rontok rambutnya. Mungkin Anjir. karena radiasi kentut. Aduh. Ya makanya dibilang kalau perceraian sekarang itu aneh-aneh sih kasusnya. Tapi kalau sampai sekarang, kalau karena selingkuh banyak, Bang. Contohnya aja kemarin yang musisi penyanyi si apa? Siapa? Virgo. Virgo siapa? Aku cuma nggak kenal aku itu nggak kenal aku Nggak artis. tahu? Enggak.
Virgo Un yang Ah, pencipta lagunya. kita sukanya Black. Last Child. Oh, Lesa tahu. Ya itu kan dia Virgo Un vokalisnya. Cerai kenapa? Selingkuh. Selingkuh bang. Yang selingkuh siapa? Virgonya, Yang cowok itu. cowoknya. Jadi Karena? dulu itu ceritanya yang aku sih nggak tahu banyak ya, cuman tagline denger kuping kanan kiri aja. Ceritanya itu mungkin tahun lalu atau beberapa tahun lalu dia pernah ketahuan selingkuh. Sudah bikin surat sampai bikin yang namanya surat pernyataan death materai. Cewek, Anjay. ceweknya pun masih baik, masih terima istrinya. Sampai juga di titik dia ciptain lagu buat istrinya. Keren kali kan lagunya, terkenal sampai sekarang. Gimana sih lagunya? Tapi aku nggak tahu. Aku harus cari dulu. Kita cari dulu. Ada. Kurang lengkap materi. Ya, setelah itu Nah. mungkin sekarang udah kenapa ada ininya, Cok? Tahu sendiri Indonesia mah taruh langsung dibuat koplonya kalau lagi viral. Tapi bukannya itu cerai karena selingkuh wajar? Karena yang nggak wajar gara-gara nggak bisa masak, gara-gara nggak mau diinin suaminya, diituin. Iya. Iya, cuma maksudku selingkuh masih banyak, Cok. Lah. Wajar ya sih. Kalau perselingkuhan memang tingkat untuk bercerai dalam Pak, hal itu pertama ya. tinggi. Kalau tukang pijit mau ngaku kesaksian, Pak. Banyak ya. Kayaknya banyak laki-laki pada cerai sekarang. Iya, Mungkin kalau tukang pijit ya. kalau tukang pijit datang ke Pijit plus ya. contoh ke masjid, ke gereja, ke mana? Kalau kelenteng, kesaksian. Langsung dia bilang, bapak ini sama aku, bapak ini sama aku, bapak ini sama aku. Oh anjing, langsung cerai hari itu juga. Cerai loh. pasti. Keciduk. Apa itu? Apa jamaah langsung pulang anjing? Bukan langsung pulang lagi. Saya kemarin sama ini haba Bapak yang ini ya bapak ini gitu kan. ya sama Aish. Ini kemana sama saya gitu. Emang ada bukti ini fotonya. Tapi aku juga ada dengar cerita temanku juga sih. Yang lucunya nih ya. Keciduk kamu tukang pijit juga. Jadi gini, ini aku lihat di TikTok, tapi TikTok yang bawa cerita ini teman kampus. Lucu kali katanya. Dia kerja ruko di daerah Jakarta Utara lah. Bapak ini kayaknya rohani sekali. Mungkin ibadahnya kencang. Tapi anak-anak muda nih, misalnya contoh kayak kita nih, kita sering pijit plus. Misalnya nih, kita berdua nih sering pijit plus. Tapi orang-orang kantor udah pada tahu lah kita emang bandel seperti plus ya begitulah. Kita ajak bapak ini yang rohani sekali. Bapak, kita mau pijit, bapak mau ikut kah? Pijit plus. Tahu nih pijitnya dekat kantor di sana tahu. Enggak lah, enggak boleh, itu enggak baik. Tiba suatu saat mungkin lagi libur panjang ya Pak ya. Namanya kita Indonesia kan tanggal merah banyak kan. Iya. Salah satu dari antara kau dan aku lagi pingin pijit tuh ke situ. Udah lama nih gak pijit plus sambil dipegang-pegang kan enak kan. Pas datang, bapak kenapa di situ duluan? Ketahuan Cok. Oh iya. Iya Cok. Ya, kita Itu nyata tanya, itu? nyata. Cuaks banget langsung ditanya. Bapak kalau mau kesini mah ajak saya Pak. Gak apa-apa kata dia. Malu-malu dia Cok. Iya, Pak. Intinya jaga image di kantor. Tetap aja dia selangkangan nomor 1 bos. Sama aja kan. Baik lagi kalau tukang pijit. Jadi kesaksian ngaku ini KTP-nya foto KTP saya foto dari HP gitu kan. Terus disebar di ini kan, masuk kayak ke Vice. Kau tahu ke Vice? Tahu. VC yang di YouTube itu yang bikin dokumenter. Terus sebutin semua nama panjang. Tapi itu juga Bang yang kayak kemarin kita cerita, apa tuh yang karena ada nih udah nikah, udah punya anak, tahu-tahu jeruk makan jeruk. Oh. Bisa cerai. Ya iya. Berarti itu istrinya yang nggak puas kali ya. Susah kali ya Bang ya. Maksudnya terima. Contoh nih kita lah contoh ya. Amit-amit sih. Contoh kita dapat istri nih, udah punya anak, tapi tahu-tahu istrinya lesbong Bang. Gimana tuh Bang? Contoh nih, misalkan abang lah begitu. Amit-amit. Dapat istrinya tuh lesbong nih. Macam mana? Punya anak loh. Mungkin anaknya udah ibarat kata udah pinter, nurut sama abang. Cocok kali dah sama kita ada anaknya.
Ingat, kita kalau cerai itu merusaknya nggak cuma merusak diri sendiri, istri, tapi anak pun kena imbasnya. pasti. Itu udah pasti, Bang. Apalagi anaknya, kalau oke lah kalau istilahnya anaknya itu masih kecil ya, nggak kelihatan ya, belum apa. Tapi kalau anaknya udah bisa mikir, Wah. udah tahu ngomong Pak, udah sering bercanda, itu Berat kali. ngaruh banget sama Dan beratnya itu sama anak. pasti di suaminya. Iya. Iya dong, Bang. Itu cuman tuh, Bang. Walaupun gini ya, Bang ya. Secara contoh nih, Abang ajak istri, "Ayo dek kita main." Masih mau, masih laden. Tapi tetap Abang tahu nih dia ada lesbian mungkin. Ya kalau weekend suka keluar. Nah, cuman tuh. Hati Abang cuman. Walaupun pikir ya mereka sama-sama. Kadang kan kita beda ya. Kalau cewek lihat cowok sama cowok karena jijik. Cowok sama cowok lihat cowok juga jijik. Tapi kalau kita cowok bisa kayak cewek sama cewek suka cipika-cipiki, saling elus biasa aja. Walaupun kadang kita udah biasa aja, tapi kan kita tahu udah lesbi nih. Gak sehat itu. Cuman Bang? Pusing gak kau? Kau cuman? Lah bukannya Trisam enak. Ya kan yang Lah emang cewek sama cewek emang itu- istri yang lesbi ini sama pacarnya emang mau. iya ingat loh. Kenapa? Lesbi loh. Tapi masih mau di Gini aku cerita nih, contoh nih, amit-amit lah, semoga kau enggak. Aku ulang ini, kau punya istri, lahir punya anak nih. Anak kau ini udah kau yang bisa dibilang anak yang nurut, pintar, Oh, saya ngerti cerdas. maksud kau udah. Nah, dengar lu, udah agak gede, ngerti lah, udah dewasa. Maksudnya dalam arti bukan dewasa gimana, tapi pikirannya udah dewasa. Nah, tapi kau tahu istri kau ini lesbi, kau aja mau main pun masih rutin mau dia, tapi kau tahu dia tetap lesbi, yang ibarat kata mungkin rutin juga ketemu lesbiannya, mungkin main juga ketemu lesbiannya, mau nggak kau? Susah kali jawabnya kan. Cerai enggak gitu loh. Cerai apa nggak? enggak? Yang pertama harus diomongin dulu pasti. Pastilah. Pertama nih ya. Itu pasti. Pertama ngobrol dulu. Kedua, saya terganggu nggak? Oke. Misalnya selama kebutuhan biologis terpenuhi, aman, oke aman. Terus yang ketiga, anak tahu nggak? Nah, Kalau sampai anak tahu, dia harus pilih. Yang milih perempuan. Saya pasti tidak akan memutuskannya, karena kan nggak bisa kan. Yang harus dipikirin adalah seorang anaknya. Terus kalau misalnya, saya kan anaknya udah dewasa kan, pikirannya udah dewasa kan. kadang kan ada anak yang kecil tapi pikirannya udah kenapa sih mana dewasa, ada banyak loh sekarang. Saya kan punya, dari dulu kan dididik dengan bebas kan, punya pemikiran kebebasan gitu kan, freedom gitu. Jadi kalau misalnya si istri ternyata dia menyimpang seperti itu, asal nggak terlalu mempengaruhi anak dan anaknya juga, oh ya udahlah mama gue emang kayak gini, itu kan nggak bisa diatur sama si anaknya, pilihan mamanya seperti itu. Kalau si anaknya beneran dewasa ya, tinggal dia jalanin, tinggal yang penting dia dapat haknya dia dari mamanya. Contohnya kasih sayangnya tetap dapat, ininya dapat. Masalah dan sebagai suami juga, misalnya kayak aku misalnya ya dapat juga hakku gitu untuk yang kubutuhkan sebagai suami. Kalau masalah dia tetap lesbong, Tapi itu loh, kau harus tahu loh. apa? Berarti ketika dia berhubungan badan dia nggak 100% hati untuk kau. Ingat, karena dia punya Kelainan. kelainan. Dan dia udah punya kelainan ini, tandanya dia lebih menyukai wanita dibanding kau. Ingat, berarti pas kau main mungkin kau 100% dia tidak. Ingat, dikasih cowok, dikasih. Sekarang kan permasalahannya ejakulasi ya Pak. Yang penting dia bisa buat itulah ya. Yang penting dia bisa bikin saya ejakulasi. Oke. Berarti kalau secara kau nggak masalah. Sekarang kembali lagi kepada prinsip apa? Balik dulu nih, kita kembali dulu nih. Pada saat kau berhubungan seksual dengan wanita, kau yang memimpin apa dia yang memimpin? Saya sudah pasti saya dominan. Saya yang menikmati dia sebagai wanita. Bukan berarti dia benda atau ini ya, tapi saya menikmati dia sebagai wanita. Karena dari yang saya baca,
sama dari beberapa orang yang saya tahu, wanita rela menurunkan egonya kepada sang pria untuk orang yang dicintainya untuk untuk melayani suaminya, untuk memberikan pleasure kepada suaminya. Nah, saya yang harus sebagai dominan ya harus menikmati istri. Selama saya masih bisa menikmati istri, nggak masalah. Oke. Seperti itu. Kalau dia berarti nggak masalah, Bang. Kalau anakmu tahu? Kenapa? Kalau anakku bermasalah, misalnya dia jadi laki-laki Malu minder lah. malu minder, yang Jadi pasti gini. nggak apa? Jadi gini. Jadi itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Ini mulut nih, takabur jangan takabur. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi namanya anak-anak kan kalau istilahnya hal ini tahu ke ruang publik kan Malu. pasti jadi sebuah aib kan buat anak kan. Ih mama kamu lesbong gitu ya. Jadi gini, ketika misalnya tadi kan kasusnya adalah misalnya istriku ini lesbongnya ketahuan sama publik. Berarti kan dalam kondisi ini saya sudah tahu kan, anak sudah tahu sudah mengokekan. Tapi ada kondisi lain jika misalnya si istri saya ketahuan sama publik kan, dan akhirnya jadi anaknya si malu. Tetap kembali lagi, yang pertama saya omongin, saya akan tetap terima si perempuan asal dia kembali normal, dikasih pilihan ke dia. Kau mau pilih ke arah sana atau kau mau bertobat? Kalau dia bertobat saya terima. Tapi kalau dia tetap tidak mau bertobat dan mau menanggung rasa malu dan menerima aibnya itu, dan dia tetap pada aibnya, maka ya sudah kita pisah. Saya tidak mau merusak si anak. Just karena saya harus mentingin yang ini, yang lebih kecil, anak. Benar seperti itu. Jadi cerai. Tidak pisah. Bukan cerai, pisah. Gak tinggal bareng. Enggak tinggal bareng. Oh enggak jadi lebaran cuma kalau lagi kangen. Nah. Kangen gitu. Terus ke hotel gitu cek sama istri. Ya enggak lah, coli lah apalagi. Kentang Kan kali. bisa bukan cerai. Kenapa? Lah, kalau dia udah pilih misalnya pisah, udah pisah kan? Mana mungkin juga kalau misalnya kita udah pisah nih, pisah rumah. Tahu kangen sama-sama. Kan dia lesbi. Iya. Mana mau lagi balik? Maksud gue itu bisa jarak jauh biar anak itu jangan terkontaminasi atau hilang rasa malu terhadap orang-orang lingkungannya. Maksud gitu. Gue Ya. kira gitu. Ya, yang pertama tuh pasti ini apa namanya pisah jauh, anak juga dijauhin dari yang lain-lain. Maksudnya, Iya, maksudnya kalian tetap sekolahnya, bersama gitu menurutku loh. ya, sekolahnya pasti dipindahin. Tergantung dulu. Akunya sebagai apa? Kalau aku misalnya sebagai influencer kan, kalau kan publik udah tahu. Kalau publik udah tahu mau pergi kemana kek, publik udah tahu nih. Ya, udah nggak bisa itu. Udah nggak bisa. Pasang Jadi- badan aja. Bukan pasang badan. Kedua mindset anakku yang harus dibenerin. Oke. Diubah. Pola pikirnya, aku bakal bilang sama dia gini, ada di bumi ini yang nggak bisa kau kendalikan dengan yang bisa kau kendalikan. Yang bisa kau kendalikan cuma pikiran kau. Kau mau peduli nggak sama kata orang? Kata orang kan nggak bisa kau kendalikan, ngapain kau pedulikan? Kayak gitu. Memang ngomongnya gampang, Iya. tapi ngelakuinnya bakalan sulit. Bakalan ribet. Bakalan makan Kasih tahu hati. dulu itu mamak kau salah. Kau jangan seperti mamak kau. Mm-mm. Nah, nanti dia jadi loh. Playboy cap jempol setiap ada cewek, sikat terus. Mampus juga kita anjing. tapi gue mau cerita nih Apa tuh? tentang seperti ini. Perceraian ya? Perceraian nih. Oke, apa? Gara-gara begitu juga nih. Apa? Jadi tadi kata Bang Odi ini enggak apa? Andrew D. Enggak cerai. Nggak cerai. Pisah dia bilang begitu kan. Ya selagi memang masih bisa begitu kan. Banyak sih bang. Mungkin seperti dikatakan dia, ya selagi dia masih bisa memenuhi kebutuhan biologisku, selagi dia masih bertanggung jawab, ya enggak kuceraikan. Sebagai aku mendapatkan hak untuk suamiku, hak suamian. Haknya sebagai suami enggak diceraikan. Tapi aku ingin bercerita sebuah kisah. Ini tentang orang yang saya kenal. Bernama? Ini enggak NN dong. No name. No name. Baru mau dipancing udah berantem. Jadi ini teman nikah, suaminya homo. Mak, tajam kali tuh. Terus Langsung. Homo tapi punya anak. Tapi kayaknya dia pernikahan ini selama ini menutupin. baru ketahuan. Dan anehnya mereka pacaran itu bukan waktu yang singkat loh. Oke lah, kalau pacaran 2 bulan, sebulan atau 6 bulan langsung nikah, oke lah. Karena nggak tahu banyak. Nggak tahu banyak. Ini bertahun-tahun
Bahkan bisa dikatakan tingkah lakunya itu lembut, romantis segala macam. Tapi setelah menikah, dia menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah seorang pecundang. Dia kasih Alias tahu ke bininya. Hah? Dia kasih tahu. Dia kasih tahu atau keciduk, Bang? Keciduk sering. Uh. Lu bayangin aja katanya tuh nonton video Blue. Ya biasanya kita laki-laki normal kan dinontonnya cewek sama cowok toh. Dia mah cowok sama cowok. Najis. Terus bener tuh kayak Christian kemarin ngomong itu. Susah ngaceng ya Susah ngaceng. temannya kan. Iya, bukan temannya Teman-temannya gitu ya. Bener. Padahal cantik. Udah ngaceng nih. Udah susah ngaceng nih. Nggak mau keluar. Ih, Mau keluarnya tuh nggak di mana? Duduk kamar mandi bawa handphone. nonton Buset. cowok. Apa lagi? Ih, itu jijik lah. Tapi uniknya teman gue nih, dia ngomong gini ya mau. Kalau masalah homonya gue terima, dia bilang dia. Betul. Gue nggak permasalahin, dia bilang dia. Yang gue permasalahin bukan itu, Apa? kekerasan rumah tangga. Oh. Ya. Nggak pernah ngasih uang belanja, tapi nggak selayaknya. Ya, asal kasih lah. Nggak membantu istri untuk merawat anak. Waktu masa hamil tinggalin aja begitu. Berarti lepas dong tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki dong, sebagai seorang suami. Dan Teman gue ngomong, kalau hanya nerima homonya aja, gue bisa terima, gue bisa tutupin. Tapi kalau dengan tidak kekerasannya, dengan tidak kepeduliannya, yang sering maki-maki, yang sering main tangan sampai badan kuremuk, gue nggak bisa terima. Iyalah, Ya selagi dia masih layak seorang istri, masih terima. nggak masalah. Tapi kalau yang udah sampai mungkin dia lesbi, meninggalkan kau, bahkan nggak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai istri, mungkin kamu juga kan lempar kan? Bisa langsung. Iya kan? Bisa. Mana berani istri main tangan sama kita? Siapa? Istri main tangan ke kita. BDSM. Istri gila banyak. Istri gila, betul. Emansipasi wanita loh. Ibu. Wanita bukan di dapur lagi sekarang. Betul. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah jadi Anu memang jabat terkadang kekurangan dalam satu hubungan ini nggak harus cerai. Tapi kalau sudah semuanya lengkap, kompleks kayak teman saya ini kompleks. Mending cerai. Setuju. Gua rasa sih siapa sih yang pengen hidup tersisa? Nah kembali pertanyaan tuh. Terus gimana kalau istri gue lesbi? Gue ngikutin pengalaman teman saya kayaknya. Ya, sama aku sih gini, Bang. Aku ada lihat di TikTok. Dia cuma ngomong gini. Untuk menjadi pasangan seumur hidup itu terlalu lama. Jadi contoh nih. Ini dia cerita tentang masalah kecil. Contohnya masalah kecil itu misalkan suaminya itu suka habis makan ditinggal pakai baju sembarangan, istri nggak suka akhirnya ngoceh-ngocehin, cuman gara-gara itu doang sepele bercerai. Mungkin padahal suaminya jago cari uang, positifnya mungkin lebih banyak, tapi untuk hal yang tidak disuka mungkin dia nggak peka, maksudnya nggak ada perhatian. Untuk secara menikah, orang ini bilang untuk seumur hidup itu terlalu lama. Nah menurut aku, contoh nih, misal aku nggak suka sifat istriku misalkan jorok misalkan, ya benar, untuk seumur hidup terlalu lama. Kau seumur hidup tidur bareng dia, sama dia, ya terlalu lama, mendingan cerai. Walaupun secara agama mungkin dilarang, ya tapi kau mau menikmati hal yang benar-benar kau tidak toleransi seumur hidup. Kan ada hal yang kau tidak toleransi kepada pasangan kau kan dong. Pasti ada dong, Bang. Contoh misalkan abang nggak suka punya istri kayak gimana. Salah satu aja yang benar-benar nggak boleh. Bebal. Hah? Bebal. Oke. Nggak mungkin dong kalau Beda sama bodoh ya. iya, nggak mau, kalau bodoh kan Belajar. iya masih mau berubah. Nah, sekarang gue tanya, orang itu bebal terus. Abang mau seumur hidup sama orang bebal? Mending cerai dong. Kalau enggak dong. Hah? Kalau Ya enggak. Kalau masalah ini kan, gue pacaran dulu. Oh iya, maksudnya Kalau masalah bebal itu Iya. kelihatan kok. berarti kalau setelah nikah
Gak mungkin dia berubah. Gak mungkin jadi manusia bebal. Bebal Berarti- ini bawaan. Berarti harusnya masih aman dong. Semuanya bisa terima. Iya. Karena masih bisa berubah. Iya. Sebenarnya kan Makanya fungsinya pacaran ini itu. Iya. Itu kenalin karakter dia dong. benar. Seandainya memang ini nggak bisa ditolerir, apa? Toleransi, Kak. Tapi ingat loh, berubah itu pas ke nikah pun bisa berubah. Nih, gua saranin nih buat lu semua nih yang pengen pacaran, Hmm. udah tunjukin wujud asli lu. Hmm. Gua usah bisa jaga image tapi jangan keterlaluan. Betul, setuju. Maksudnya jaga image sampai menunjukkan dirinya lagi. Oh iya. Ya, ada orang yang begitu. Lu jaga image tetap. Iya kan? Jaga image pastilah harus kita jaga, tapi jangan berlebihan sampai kamu menutupin siapa diri kamu sebenarnya. Ini yang jadi blunder. Makanya ada orang mengatakan, sial banget nih, kenapa? Gua nikah, istri gua 360 derajat berubah. 180, 360 mau bundar. Balik lagi itu di awal, Bang. Oh, enggak. 180. Jangan 180. 180 cuma setengah. 360 sampai balik itu. 359. Hah? 359. 359. Iya, 359. Maksudnya ya? Belakang. Iya kurang. 359 tuh. 360 Hampir. jadinya bulan. Ya kan? Betul. Banyak yang begitu. Berubah banget loh. Gue pacaran dulu begini-begini, pasangan gue gini-gini. Karena dia nggak tahu. Yang salah gimana? Yang salah itu ya lawan kamu atau orang-orang itu. Kenapa? Karena menutupin jati diri yang sebenarnya. Jaga image sampai menutupi segala macam keburukannya. Sampai anggapnya bilang, mungkin ya. Temen gue Hmm. waktu pacaran dia ngomong baik banget. Hmm. Kemana-mana aku digandeng. Yoi. Pulang gereja aku langsung digandeng. Jalan kemana aku dipegang. Apa Selalu yang dipegang? diperhatiin. Kalau duduk itu dekat-dekat kita. Kalau depan keluarga, main ke rumah keluarga, kita selalu dekat. Pokoknya romantis banget. Lu tahu setelah nikah gimana? Boro-boro disentuh ya, Bang ya. Ngeri kali katanya. Hancur. Bukan hanya hati ini, fisiknya juga hancur dipukuli. Ih. Gila enggak itu? Gila. Bertahun-tahun loh mereka pacaran. Hmm. Pinter banget jaga image-nya bertahun-tahun. Nahan ya, Bang ya. Iya. Emang setelah nikah ini memang nggak susah jaga image. Enggak bakal karena ketemu sendiri, ketemu terus. Setiap hari. Setiap hari. Makanya penting tuh. Sebelum nikah tuh Open your berjangan cerai. polos. Berjangan cerai. Lalu gimana caranya kita tahu pasangan kita udah dirinya 100%? Karena nggak tinggal. Kalau misalnya nih, anggap kalau misalnya aku pacaran sama si Jubaida. Si Butet. Namanya jadul banget, Pak. Kayak apa namanya, nikah sama janda anak 3. Misalnya nih, saya sama ini, saya tanya ke kanan ke kiri, nyata emang karakternya kayak gini. Kemana-kemana misalnya udah sama lah persis kayak teman kau tadi, Bang. Lalu gimana caranya biar ini bisa kita tahu 100% dia udah jadi diri dia? Kalau misalnya ternyata semuanya juga nggak ada yang ngasih tahu gitu. Kalau aslinya seperti apa sebenarnya? Gimana caranya tahu? Kau ajak nginap sebulan tidur bareng tuh. Itulah makanya kenapa luar negeri itu bagus banget loh. Orang disuruh tinggal bareng dulu, kumpul meskipun mungkin nggak seks ya. Cuman tinggal kumpul doang serumah. Cocok apa enggak? Karena itu betul loh. Aku aja sama temen nih, misalnya udah teman yang lama. Tuh misalnya tiba-tiba aku nginap di rumah dia kan. Aku bangun nih, kayak tai ngebanguninnya. Itu baru pertama kali aku tahu temanku kan. Dibangunin malah mukul-mukul, gue pukulin lah langsung. Gue bayangin. Lalu mikir, kok kayak gini nih orang? Lalu selama kita berkawan nggak pernah tahu, baru itu ketahuan. Itu sama temen lu ya. Yang kita udah deket, yang udah main bareng lah sama temen, udah akrab banget. Gimana kalau misalnya sama istri juga, apa calon istri seperti itu juga? Memang solusinya cara luar negeri sih harusnya. Ya itu ada plus minusnya. Iya. Ya susah kali. Ayo kumpul ke bawah gitu. Ya kalau aku pun sih, aku udah menunjuk. Aku emang setiap itu pasti menunjukkan jati diri. Sebenarnya banyak yang gak kuat sama aku. Dari dulu makanya banyak kali yang gak kuat. Yang ini aja pun sebenarnya udah hampir-hampir gak kuat ya.
Karena aku orangnya nggak apa ya bang ya, Yang tutupin. nggak ditutup-tutupin, lebih dia mau ke rumah juga chat balas juga ya kayak biasa aja jarang. Gimana kau tahu kalau si Ming Ming ya? Ah. Itu udah jadi diri 100% ya? Nah, Kau emang udah pernah tidur bareng? Udah pernah serumah lama? ya enggak. Tapi kan maksudnya palingan tahu. Udah pernah ketimpa satu masalah? Karena kan tiap orang nih ketimpa masalah yang beratnya 1 kilo. Kau anggapnya enteng, tapi si ini berat kali. Sebenarnya kalau ya gini, kalau aku ya so far ya, asal dia bisa terima aku, gini, aku sistemnya sama nih kayak di keluarga aku. Aku pun lihatnya nih, banyak orang kalau nikah itu bang, setelahnya itu ya, jadi pernikahan formalitas. Betul. Banyak bang. Yang penting satu, cowoknya kasih uang ke istri. Yang penting seks. Tapi kalau abang tanya cinta bertumbuh atau enggak dari hari ke hari, ku jawab tidak. Cuman seperti biasa aja. Oh, suami pulang kasih makan. Seks, udah. Hari ini seks, anak urus. Formalitas aja. Formalitas. Dan aku akuin mungkin di keluarga aku papa mamaku seperti itu. Mungkin ya aku bilang. Nah, aku bilang ke calonku, ya aku sebisa mungkin tidak mau menjadi pernikahan yang formalitas. Tapi sebisa mungkin harus memperhatikan. Ya, aku pun bilang nih, aku pun sama mamaku banyak kali kesel. Dulu aja waktu sebelum sekarang nih, sebelum tobat, dulu mamaku ku kata-katain nih, berkata bandel kali. Ya sekarang aja tapi ku akuin. Karena mama yang cintanya tulus, sabar, maksudnya ya itu selalu ngerti gua, ngomong baik ngerti. Artian hati gua itu yang keras kayak batu, luluh. Nah, aku bilang, sekarang sama kayak kau nih. Kau udah tahu sifatku nih yang contoh keras kayak batu, tinggal bagaimana kau luluh. Nah, nanti pun aku kalau luluh kayak sekarang, aku pernah sombong, mama aku tiap hari pasti pulang ku cium. Ya taruhlah dari seminggu mungkin 4-5 kali lah, pasti ada ku cium. Karena apa? Karena aku tahu yang kemarin itu aku sifatnya sangat salah, dan aku tahu sekarang nih aku nggak bisa kasih dia yang mungkin yang mewah-mewah, paling cuman ya dikit-dikit aja lah gitu. Ya aku kasih lah dia dengan kasih sayang. Mak udah makan belum? Pulang mau makan. Kalau nggak mau tidur cium dia. Itu kan simpel bang. Maksudnya dalam arti ya setidaknya oke lah, yang penting ini yang bisa gue kasih gitu. Sama kayak istri, gue bilang nih, gue bakal memperlakukan lebih dari gue cinta kayak mamaku. Tapi ya kau tinggal bertahan atau enggak kau bisa meluluhkan hatiku sampai keras itu jadi ya halus. Itu aja poinku. Kalau enggak ya enggak bertumbuh. Aku bilang gitu. Asal dia sudah siap. Ada satu hal yang gue catat ntar dari Christian nih. Apa tuh? Nanti aja lanjut aja dulu. Udah itu aja. Sampai sini aku. Iya oke. Sampai mana tadi pembahasan kita tadi? Kalau ini aku belajar sendiri yang pernikahan formalitas bang. Aku lihat soalnya dari Formalitas, kehidupan. formalitas itu. Itu kan kita kan ngomong pernikahan ini ya. Iya, perceraian. Perceraian. Perceraian Ya ya. kan supaya tidak ada perceraian. Oke. Itu balik ke kayak ke kasus temanmu tadi, gimana caranya kau tuh bisa tahu itu? Kalau itu udah aslinya itu kayak gimana? Mungkin bagaimana kita ketahui karakter seseorang itu, mungkin gue setuju sih setiap hubungan itu harus punya masalah. Bila perlu bermasalah mulu, berantem mulu. Capek kali dong itu. Hah? Capek kali ya. Salah satu metodenya untuk kamu tahu karakter dia bagaimana. Ujung-ujungnya terputus Hah? bang. Putus tuh. Ya sudah. Berarti kadang nggak bisa ngontrol emosi. Berarti nggak ada yang Kamu lihat karakter dong. betul. Sebenarnya memang benar. Masalah sebesar apapun, kalau salah satu sudah merendahkan diri, tandanya udah mau berubah. Oh iya kan itu aja. Salah satunya caranya mungkin begitu. Mungkin Tapi apakah susah sih. kalau menurutku ya, kan kita karena hidup di Indonesia, Oh. memang salah satu menurutku salah satu solusi kan kayak gaya barat kan. Kayak pendukung gaya barat kali aku ya. Aku juga Emang suka. seks bebas tuh. Aku suka juga. Hah? gimana. Suka ya. Meskipun bisa boleh lah ngumpul tapi nggak usah seks bebas gitu. Tata agama. Tapi tadi karakter tadi ya. Bagaimana cara mengetahui karakternya? Kalau aku lebih bukan kepada, karena menurutku ya, setiap orang itu pasti memanipulasi orang lain. Menurutku ya, menurutku semua orang itu pasti memanipulasi orang lain. Misalnya dia nggak mungkin bisa ngeluarin karakter aslinya, tapi
apakah cinta yang kita kasih ke dia Bener. itu bukan berarti kita juga harus mencintai dia apa adanya, menerima apapun murni dari dia 100%. Jadi kita bisa berkompromi dan bertoleransi, menahan ego, menahan menerima dirinya yang 100% itu. Maksudnya kita menurutku ya, pertama itu kita harus sadar setiap orang itu pasti memanipulasi orang lain. Nggak mungkin dia yang kontrolnya di kita kan. kontrolnya semua ada di kita. Apakah kita misalnya kalau kita beneran cinta 100% sama dia, berarti kita dong harus bisa bertoleransi, Betul, berkompromi. Betul. Kalau menurutku ya. Betul. Jadi misalnya, tapi kalau misalnya cuma satu orang yang punya pengertian itu, si A, tapi si B nggak punya pengertian itu, berarti yang bermasalah nanti ada di B. Kalau misalnya dari awal kita berdua udah sama-sama saling mencintai 100% dan saling mengerti bahwa kita tidak mungkin dalam berpacaran itu tidak mungkin tidak ada yang kita tutup-tutupi, Bohong. Pasti ada yang ditutup. pasti ada yang ditutupi. Mau itu karakter asli kita, mau karakter ini kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup di gaya barat di mana kita bisa nyatu dulu serumah. Ya. Kayak gitu. Walaupun mungkin hal yang kecil atau nggak penting, pasti ada yang ditutup lah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita beneran 100% mencintai ya berarti 100% juga kita bisa mentoleransi dirinya 100%. Kayak gitu. Karena kita tahu lah di kepala kita tuh setiap orang pasti memanipulasi orang lain, tidak menunjukkan satupun karakter aslinya. Oke. Ya menurutku ya. Ya nggak apa-apa. Menurutku. Ya intinya sih buat lu yang nonton ini semua lu ya udah gak usah terlalu jaga image banget. Betul. Ya, yang Tunjukin penting aja diri lu gitu ya kan. Tapi ya sedikit jaga image sedikit lah. ini contoh beberapa kasus Iya. agar tidak terjadi perceraian. Yo nih, gue garis bawain nih Chris. Ais, apa tuh bang? Apa? Gue demen tadi bahasa dia Apa dis? tentang ibu mencintai orang tua. Ais, anjay. Lu tahu nggak Ini Chris? punya aku bukan. Apa tuh bang? Tingkat perceraian itu Nah. banyak karena mencintai orang tua. Oh iya, Oh. karena gini contohnya Tingkat perceraian banyak juga karena kasus mencintai orang tua. Jadi contoh mau cari suami yang seperti papa, mau cari istri yang seperti mamanya. No. Betul? Apa dong? Menikah, Nyaris gue kena dari itu. menikah. Setelah menikah, yang diutamakan adalah orang tua bukan pasangannya. Oh iya. Oh kalau itu aku pun aku udah ngomong ke orang tua aku bang. Mama aku pernah tegur aku. Kapan nikah? Ku diamin. Itu sekali-sekali dia nanya, aku lagi kesal, ku jawab bang. Mak, aku ngomong ya. Aku kan banyak belajar juga nih bang. Kalau saya sudah nikah, mama sakit pun saya belum tentu bisa datang. Mama perlu duit pun aku belum tentu bisa kasih. Yang terutama adalah istri saya, keluarga saya. Aku gituin bang. Kenapa sampai sekarang mama aku nggak berani tanya aku nikah lagi? Karena aku bilang saya sebisa mungkin mau nikah, saya udah harus contoh punya penghasilan berapa dan sebisa mungkin saya bisa kasih mama mertua. Contoh. Tapi kalau tidak bisa dan kau paksa-paksa aku nikah sekarang, mohon maaf, kau sakit belum tentu aku datang, kau butuh uang belum tentu aku kasih. Karena aku udah punya keluarga sendiri. Itu baru Itu laki. realistis tuh. Bagus tuh. Aku bilang mamaku, dia lapor ke ceceku, langsung ngomong, kok ada yang ngomong gitu ya? Tapi memang benar kata ceceku. Namanya udah berkeluarga, sorry mak, mama, keluarga mama cuman sekarang. Iya. Papa sama Ian. Nanti kalau Ian udah berkeluarga, keluarga mama tuh cuman suami mama. Saya hanya anak. Sampai sekarang nggak berani dia nanya. Itu baru benar. Kalau aku gitu bang, Banyak cerai, guys, karena mencintai orang tua. karena terlalu mencintai orang tua. Dan kata pepatah seperti ini. Bagaimana laki-laki atau bagaimana perempuan memperlakukan orang tuanya bagaimana, begitu juga lah dia nanti akan memperlakukan istrinya. Jika laki-laki itu memperlakukan orang tuanya dengan baik, lemah lembut, perhatian, cinta sekali, maka kamu akan diperlakukan seperti itu. Enggak bisa. Enggak ternyata cuy. Iya, karena memang Bahkan lagi-lagi seperti itu ditakutin, harus ditakutin tuh.
yang baik sama orang tua, dikit-dikit sama orang tuanya, dikit-dikit dia nge-telepon sama mamanya, telepon orang tuanya, dikit-dikit ngasih gini. Itu laki-laki nggak layak untuk dinikahin. Ya. Karena dia mengharapkan orang tua. Padahal cinta orang tua ke anak beda sama cinta ke istri. Ya. Tapi nggak Betul. semua kan. Mayoritas. Minoritas. Enggak. Mayoritas. Gini. Gua kenapa ngomong begini karena memang ada kasus yang saat ini saya tanganin. Nah. Masalahnya seperti ini nih. Al keributannya. Disclaimer dulu bang. Kau bilang dulu. Apa namanya? Klarifikasi kalau saya adalah biro jodoh. Enggak dong. Hadi ini adalah Spesialis bercinta. Enggak usah biro ngomong. jodoh, Oh iya. Ini mau lanjut nih. termasuk lanjut. lawyer. Jadi Enggak. ngurus kasus. Lanjut. Ada orang yang bercerita sama saya baru-baru ini. Dia ceritakan kerusakan rumah tangga mereka itu yang sudah di ujung tanduk karena si suami yang terlalu mencintai keluarganya. Lu bayangin nih. Si suami ini sampai kolornya dari orang tuanya diperhatiin sampai maaf ya. Ya. Detail sekali ya. Iya, sampai kolornya bisa dikatakan sampai kolornya gitu. Tapi untuk istrinya enggak. Enggak, Enggak boleh, itu salah. Mertuanya? enggak. Buset. Penghasilan teman gua yang cewek nih itu lebih gede daripada lakinya. Dikasih ke orang tua lakinya. Tapi penghasilan itu lari kepada Mertua. mertua. Itu bangsat mertuanya. Hah? Bangsat mertuanya. Ya bukan mertuanya lah pak. Anaknya. Bisa dua-duanya juga sih. Dua-duanya, tapi Bisa lebih dua-duanya. Tapi lebih bangsanya si anak Iya. bisa ngontrol. Iya. Iya harusnya anaknya dewasa lah. Iya. Sampai berantem. Kalau aku Lu bayangin dikit-dikit duit, dikit-dikit. Oh dia morotin istrinya dong. duit mama. Iya, morotin. Morotin istrinya dong. Duit memang si istri yang megang, Hmm. ya kan? Tapi gaji si suami itu sangat jauh sama gaji istri. Istri gede bang, lebih gede jauh gajinya. Contoh misalnya gaji suami 100.000, istrinya berapa? 1 juta. 10 kali lipat saya. Udah. Jauh banget. Jauh kali. Ya makanya Gak tau malu dong itu. Enggak, maksud gua gini loh. masih ada bang, cariin lagi gitu. Kau mau juga pak? Cariin lagi kayak gitu. Penghasilan. Maksud gua gini Wah, loh. jauh kali, 10 Maksud kali gua lipat. gini. Peduli sama orang tua itu, iya. Baik. Cinta sama orang tua itu, ya bagus. Ada batasnya, betul. Tapi lu punya batasan ketika sudah menikah. Betul. Setuju bang. Lu punya keluarga, ada hal yang harus kamu tanggung jawabin. Ya kan? Demikianlah firman Tuhan berkata bahwa aku datang bukan untuk Pendeta. mempersatukan, tetapi aku datang untuk membawa pedang untuk memisahkan antara anak dan orang tuanya. Betul. Anak akan meninggalkan Ibu itu. akan meninggalkan, Anak. artinya berpisah. Jadi sangat penting ini loh. Betul. Ini perlu kalian perhatikan ya teman-teman ya. Kalau punya pasangan seperti itu yang pedulinya minta ampun sama orang tuanya, luar biasa pedulinya, kamu jangan, kebanyakan orang terpesona dengan hal seperti itu. Hati-hati. Banyak orang ih keren banget nih cewek aku diperhatiin banget sama orang tuanya, berarti nanti gini sama orang tua aku gini nanti tentang hidup. Hati-hati seperti Hati-hati ini. bos. Bisa-bisa keluargamu dikorbankan untuk keluarga dia. Kalau mamanya masih hidup, mati kau. Ya. Kecuali mamanya keluarga udah mati ya. Kalau orang tuanya udah mati, masih ada lagi. Adik. Adik sama kakaknya. Malah gue bilang orang seperti ini hati-hati. Setuju bang. Sama kayak ya orang tua itu selalu bilang ke anaknya ya, kalian itu bersaudara, harus saling tolong menolong. Iya. Ku bilang ke mama papaku, aku kalau punya anak aku bilang, saudara kau ini gak bisa tolong kau, jadi kau harus sukses sendiri kalau kau mau nolong orang. Yoi. Gak ada yang bisa nolong kau, mama kau yang bisa tolong. Hidupmu bilang. Kalau aku akan aku bilang kayak gitu. Ya bagus. Mana ada saudara tolong menolong. Kalau aku Yang ngeri cuy. Bayangin aja gitu loh. jadinya dicuci otak sama orang tua. Iya. Anak tolong menolong lah. Aku misalkan contoh nih, aku susah. Kau abangku, bang, tolong bang. Bu, nggak mempan. Ngomong ke mama mempan. Gak lama, bang, minta tolong nggak mempan. Ngomong ke mama lagi mempan. Enak kali kan?
Nggak boleh juga itu menurut aku. Makanya ini pelajaran penting banget. Soalnya gini loh, gua ini dramatis gue bilang. Ini dramatis banget. Kenapa? Orang nih kadang ngelihat cowok begitu perhatian sama orang tuanya, si cewek begini. Wah, baik banget. Keren banget. Keren banget. Cool. Dramatis banget loh. Hei cewek-cewek, hati-hati lu dengan cowok seperti itu. Kasih tahu bang. Kasih tahu. Gua kasih tahu nih, hati-hati sama cowok yang seperti itu. Sama orang tuanya mungkin dia bisa seperti itu, baik banget, segala macam diberikan. Bisa-bisa kedepannya kamu yang dikorbankan karena lebih mementingkan orang tuanya. Camkan. Gua bukan mau bilang setelah nikah nggak peduli orang tua, tetap peduli sama orang tua, tapi kamu tahu harus batasannya di mana. Jangan sampai keluarga kamu sengsara karena menanggung beban untuk orang tua. Anak itu bukan aset penghasilan. Betul. Dan gue ketika jadi orang tua juga akan gue ajarin nih anak gue nih, nggak begitu. Iyalah. Kamu boleh peduli sama papa sama mama. Gak peduli lah. Tapi kalau kamu sudah menikah, kamu harus urus hidup kamu dan keluarga kamu. Kamu boleh peduli. Ya papa mama gak usah diurusin lah. Gak usah. Bisa urus sendiri kita. Saya urus sendiri. Kau aja kita gedein. Iya. Setuju. Itu aja. Cakep. Jadi berjalan cerai. Ah itu hati-hati dengan hal seperti itu. Sama satu lagi. Karena dramatis dan menjebak itu. Satu lupa kau sebutkan bang. Apa itu? Karena kalian sudah menikah, berarti mamamu ada 2. Kalau kau bagi satu 10, berarti satu lagi 10. Betul. Oh pasti. Pasti. Ya nggak juga. Kalau menurut aku gini juga pak. Enggak, kalau misalnya mau bagi-bagi ya. Iya. Tapi gini pak konsepnya ya. Aku setuju dengan konsep itu. Tapi kau harus lihat dulu. Kalau kau kasih satu mama, contohnya ya, yang sebelah uangnya berlebih dari kau, Oh, iyalah. 10 sampai 1000 kali lipat, dan orangnya pun mungkin mama mertua kau lebih rendah hati dan mama mertua kau bilang nggak usah. Aku bakal kasih sebelah doang. Contoh, misalkan kasih sebelah doang, ya palingan yang sebelahnya lagi ketika kau datang aku bawain makanan, selesai. Itulah dibutuhkan kebijaksanaan, Pak. Iya. Disitulah Ya, kebijaksanaan. kecuali yang contohnya masih seimbang ya. Kalau seimbang pasti kuberikan adil. Sama seperti hukum itu nggak bisa dipukul rata. Iya, betul. Seperti itu. Tapi hukum itu harus bijak. Untuk memberikan sebuah hukuman. Seperti itu. Lu pintar ngap. Malam ini gua akuin lu pintar. Malam ini kita ngomong sangat baik. Padahal selangkangan doang ya. Sangat berbobot. Sangat berbohong. Biasanya nggak jauh sama dengan selangkangan. Soalnya tentang perceraian bang. Agak ngeri memang. Iya. Memang gue tanya kalian mau habis menikah langsung cerai? Anjing, ngeri kali bos. Jadi Gue tadi baru chat sama cewek nih. Eh, Gue jujur aja kalau cerai mungkin gue jadi orang yang sangat malu di dunia ini, dan gue bilang gue bakalan hilang dari permukaan dan gue akan hidup sendiri menyendiri tanpa orang tahu lagi gue di mana. Sakit malunya. Saking malunya kalau gue cerai dalam pernikahan. biar kalau di tempat lain kan orang taunya abang masih single, betul? Yo ay. Hai. Apalagi udah dipublishkan, masuk ke YouTube, masuk ke store. Yo i. Terus aku bayangin bang, kata-katamu nih kan. Ini story seumur hidup. Iya, abis itu ini misalnya Cerai kan? cerai kan, terus nanti ada netizen kan apa namanya, ditampilin videonya waktu Bang Lai, nih video kau Bang Lai. kau ngomongin orang cerai kau cerai. Pokoknya gue sebisa mungkin dalam hidup nggak bercerai. Aku tahu nanti ini di sini ada yang komen followers apa follow kau, tahu-tahu itu dia sengaja buat dapatkan hati kau jadi jodoh kau. Nah baru dia korek-korek uang kau semuanya baru. Bang kau nggak boleh cerai, kau tengok ini. Mampus kau. Oke, kayaknya cukup kali ya. Hari ini sudah cukup banyak dan cukup Sampai 30 menit kita bahas itu. penting banget hari ini. Penting.